atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Alladzi bini'matihi tatimmus shalihat, yang dengan karunia kenikmatannya lah kita semuanya bisa menyelesaikan berbagai macam amal-amal soleh dengan cara yang terbaik biidznillah ta'ala. Di antaranya adalah kita barusan menunaikan salat maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita pun bersaksi bahasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan salawat serta salamnya kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang mengikuti dengan cara yang terbaik hingga tegaknya hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, jamaah salat masjid yang saya muliakan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya juga. Kita masih membahas mengenai hukum yang berkaitan dengan salat berjamaah di dalam kitab Muyassar yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, kemudian Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Muttalik, dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa hafizahumullahu ta'ala. Pekan yang lalu kita sudah membacakan mengenai bagaimana hukum mengulang salat jamaah bagi seseorang yang semula salat munfarid, dan kemudian juga bagaimana hukum orang yang mengulang salat jamaah yang sebelumnya sudah salat jamaah. Dan di malam hari ini kita masuk pada poin yang ke-9, yaitu hukum mengulang sholat berjamaah di masjid yang sama, misalnya di Masjid Darussalam. Sebagian para ahli fikih berpendapat tidak memperbolehkan mengulang sholat berjamaah di masjid yang sama. Kalau di masjid yang berbeda masih oke, apalagi semula dia adalah sholat sendirian kemudian ketemu sholat berjamaah. Namun yang pendapat yang benar dalam masalah ini yaitu tetap diperbolehkannya seseorang mengulang sholat berjamaah di masjid yang sama, karena masuk pada hadis yang umum di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah, wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul, wa ma kasura fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala." Rawahu Abu Dawud wa hasanahu Al-Albani fi sahihi Sunan Abi Dawud. Salat seseorang bersama dengan satu orang yang lain, maka ini lebih suci ketimbang dia salat sendirian. Dan salat bersama dua orang lebih suci ketimbang salat bersama seorang. Dan semakin banyak peserta salat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya yang ketika itu dia usai menjalankan salat sendirian. Dia berkata kepada sahabatnya yang tertinggal dari salat berjamaah,
Kemudian beliau menawarkan kepada seseorang yang sudah ikut sholat berjamaah, man yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'hum. Siapa di antara kalian yang mau bersedekah untuk menemani sholat bersama dirinya. Maka faqama ba'dus sahabah fassalamahu, kemudian berdirilah salah seorang sahabat dan menemani sholat sahabat yang tadi tertinggal tidak bisa ikut sholat berjamaah. Dan ini yang juga difatwakan oleh para guru-guru beliau. Dan pula bahasanya yang diperbolehkan untuk menunaikan sholat berjamaah dengan cara demikian di dalam satu masjid yang sama itu tidak dibiasakan. Artinya itu adalah sesuatu yang sifatnya mendatang, yang sifatnya tidak tetap. Adapun kemudian melakukan sholat di satu masjid dengan 2 kali berjamaah, maka itu sesuatu yang tidak disukai. Ya, bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau menyatakan wa ana akrahu al-jama'ata saniyata, dan aku tidak suka dengan adanya sholat berjamaah yang kedua, ya, sholat berjamaah yang kedua. Jadi sholat di sini, ya, jamaah di sini maksudnya adalah bukan sesuatu yang dibiasakan. Ya, kayak tadi misalnya sekedar untuk menemani ada seseorang yang dia belum ataupun dia tertinggal dari sholat jamaah, atau seseorang dia semula sholat sendirian, kemudian dia mengikuti jamaah yang ada, atau dia semula sholat hanya dengan 2 orang, kemudian dia melihat ada jamaah yang lebih banyak, kemudian dia mengikutinya, maka itu diperbolehkan. Dan kemudian bagaimana niat untuk jamaah yang kedua tersebut? Maka dia meniatkan sholat sunnah mutlak, ya, meniatkan sholat sunnah mutlak. Baik, kemudian yang ke-10, al-a'zarul mubihatu litarki sholatil jama'ati. Beberapa alasan yang memperbolehkan seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Dan terkait dengan perkara-perkara yang memperbolehkan seseorang tidak menghadiri sholat jamaah, ini dibagi menjadi 2 macam. Ya, dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah al-a'dzar al-'ammah fi tarki sholatil jamaah, yaitu udzur-udzur, sebab-sebab yang umum yang memperbolehkan seseorang meninggalkan sholat jamaah. Yang pertama adalah al-matarus syadid, yaitu hujan yang deras. Yang kedua ar-rihus syadidah, ya, angin kencang, ya, angin yang kencang. Al-baradus syadid, ya, dingin yang sangat. Al-wahlus syadid, ya, adanya lumpur. Al-zulmatus syadidah, dan gelap yang sangat. Misalnya kalau di sini ya mati listrik gitu. Orang kota kalau udah mati listrik itu bingung biasanya. Tapi kalau kemudian cuman ada gelap sedikit, setelah itu nanti terang lagi, ya, gelap lagi, maka itu tidak termasuk. Dalilu hadil a'dzar, ya, dalil dari beberapa sebab ataupun yang diperbolehkan seseorang menjadikannya dispensasi untuk tidak berangkat sholat berjamaah. Yang pertama dari Al-Quranul Karim. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, surat Al-Baqarah ayat ke-286. Yang kedua, fattaqullaha mastata'tum.
ya surat At-Taghabun ayat ke-16, dan bertakwalah kalian kepada Allah, tunaikanlah perintah-perintahnya sesuai dengan kemampuan. Maka famata kana hunaka masyaqqatun 'alal 'abdi fi hudurihi lil jamaah fa innahu yasqutu 'anhu al-wajibu fala taklifu illa bimakdurin. Ketika di momen-momen tersebut ada sesuatu yang memberatkan bagi seorang hamba untuk menghadiri sholat berjamaah, maka berarti ketika itu ya gugurlah kewajiban bagi dirinya untuk menghadiri sholat berjamaah. Maka pembebanan taklif ketika itu untuk dirinya menjadi gugur. Adapun dari sunnah, dari hadis Rasulullah SAW, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyatakan bahasanya Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada muadzinnya apabila malam itu sangat dingin dan turun hujan. Kemudian Rasulullah bersabda, ala sallu fi rihalikum. Ya tidaklah kalian sholat saja di rumah-rumah kalian. Ya, artinya sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Dalam redaksi yang lain, Rasulullah SAW biasa menyuruh muadzinnya ketika di malam turun hujan dan di malam yang sangat dingin, apalagi ada di malam yang anginnya kenceng, ya kemudian agar mengucapkan si muadzin tadi, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kemudian di dalam hadis Bukhari dan Muslim juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahasanya beliau memerintahkan kepada muadzinnya di hari Jumat. Ya, kalau tadi itu malam-malam, ini di hari Jumat. Fi yaumin mutirin, yaitu di hari yang turun hujan deras. Maka Ibnu Abbas memerintahkan kepada muadzinnya, wa idza qulta, ketika Anda usai mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, fala taqul hayya 'alas shalah, qul sallu fi buyutikum. Kalau Anda usai mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka jangan kau ucapkan hayya 'alas shalah, namun ucapkanlah salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Maka berarti di sini ada dua model. Ya, adzan dulu sampai rampung, kemudian salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Yang kedua, bisa kita mengucapkan sallu fi rihalikum ataupun sallu fi buyutikum, maknanya sama, ya rihal tempat istirahat itu rumah. Ini bisa diucapkan juga setelah seseorang muadzin mengucapkan dua kalimat syahadah. Jadi tidak mengucapkan hayya 'alas shalah dulu, namun mengucapkan sallu fi buyutikum. Baru setelah itu kemudian mengucapkan hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah. Nah, orang-orang yang kemudian dia tidak ke masjid itu adalah merupakan dispensasi dari syariat. Namun orang yang kemudian dia berangkat ke masjid di saat turun hujan, di saat ada angin yang kencang, di saat ada cuaca yang sangat dingin, maka juga mendapatkan dispensasi. Kalau sholatnya itu adalah di waktu sholat yang bisa dijamak, ya dijamak takdim, maka yang pergi ke masjid boleh kemudian menjamak takdim. Misalnya maghrib sama isya, berangkat ke masjid, hujan deras ataupun kemudian ada angin kencang ataupun cuaca dingin, maka yang berangkat ke masjid kemudian boleh menjamaknya. Dan itu biasa dilakukan oleh Rasulullah dan juga biasa dilakukan oleh Ibnu Umar ketika beliau mengumpulkan para gubernur dan ada turun hujan di malam hari, maka beliau kemudian menjamak sholat.
Qal, maka perawi mengatakan, faka'annan nasa istangkaru dzalika, seakan-akan manusia, orang-orang yang mendengarkan perintahnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepada muadzin tadi, mereka mengingkari. Mereka tidak setuju. Faqala, maka Ibnu Abbas kemudian bertanya, ata'jabuna min dzaka? Apakah kemudian kalian heran dengan apa yang saya perintahkan tadi? Dan kemudian beliau menjawab sendiri, qad fa'ala dza man huwa khairun minni. Sungguh telah melakukan hal itu orang yang jauh lebih utama daripada diriku. Itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal jum'ah azmatun. Memang salat Jum'ah itu adalah sebuah kewajiban. Wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshu fit tini wad dakhdi. Namun aku tidak suka memerintahkan kalian untuk keluar dari rumah-rumah kalian dan berjalan di tanah-tanah yang becek dan tanah-tanah yang licin. Jadi ini yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadisnya adalah hadis yang sahih. Jadi meskipun di sini itu adalah ucapan Ibnu Abbas kepada muadzinnya, namun beliau kemudian di sebagian potongan perkataannya mengatakan, dan sungguh telah melakukan seperti ini orang yang lebih utama dari diriku, yaitu Rasulullah. Artinya ini meskipun ini adalah ucapan Ibnu Abbas, namun statusnya ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marfu sampai kepada Rasulullah. Hingga Ibnu Battal rahimahullah ta'ala mengatakan, ajma'al ulama'u ala anna takhalluf 'anil jama'ah fi syiddatil matar wa dhulmah warrih wa ma ashbaha dzalika mubahun. Para ulama telah berkonsensus, bersepakat bahwa seseorang yang tertinggal dari sholat berjamaah ataupun tidak mengikuti sholat jamaah di saat hujan deras, kemudian gelap yang sangat, angin yang kencang dan yang semacamnya adalah sesuatu yang diperbolehkan. Sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan di antara para ulama seperti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wad'i, beliau memperbolehkan untuk menjamak sholat itu ketika turun hujan, entah deras entah tidak deras. Pokoknya kalau ada kata-kata hujan turun maka berarti boleh. Namun saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang disampaikan oleh para ulama di sini, yaitu ketika hujannya itu memang hujan yang berat, hujan yang deras sehingga memberatkan, merepotkan kaum muslimin untuk keluar dari rumahnya. Dan buktinya ketika nanti jamaah itu turun drastis, berarti itu adalah hujan yang deras ataupun hujan yang lebat. Kemudian sanian yang kedua, al-a'dzar al-khassah. Kalau tadi dispensasi yang sifatnya adalah umum, sebab-sebab yang sifatnya adalah umum. Kemudian ada sebab-sebab yang khusus. Yang pertama adalah al-marad. Maka siapapun yang kemudian sakit, boleh untuk tidak berangkat sholat jamaah dan juga boleh untuk tidak berangkat sholat Jum'ah. Namun di sini adalah yang sakitnya itu sakit yang masyaqqah li huduri sholatil jamaah. Sakit yang menyebabkan dirinya berat untuk hadir sholat berjamaah. Adapun sakitnya yang ringan, hanya pusing-pusing dikit, tidak merepotkan,
untuk berangkat sholat jamaah, apalagi cuman ini gatel-gatel dikit saja gitu. Cuman ada satu tempat yang gatel nih, kayaknya gigit nyamuk misalnya gitu. Ya, pokoknya sholat jamaah boleh tidak dihadiri oleh orang yang sakitnya itu merepotkan dirinya untuk menghadirinya. Adapun sakit-sakit yang ringan, apalagi nun sewu ya, cuman sekedar ada panu sedikit, ini kan sakit kulit gitu ya. Maka ini tidak boleh menjadi alasan untuk tidak berangkat sholat berjamaah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat ke-78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan di dalam agama ini ya sesuatu yang memberatkan kalian. Kemudian di antara hadis yang lain yang menjadi dalil bahasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau juga tidak hadir sholat berjamaah ketika beliau sedang sakit. Hingga beliau kemudian memerintahkan kepada para sahabat, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkanlah kepada Abu Bakar agar Abu Bakar mengimami kalian, ya, mengimami kaum muslimin. Dan di antara juga sakit yang menjadikan sebab seseorang boleh tidak menghadiri sholat jamaah adalah sakit yang menular, ya, sakit yang menular, ya, penyakit menular. Jadi kalau seseorang dia punya penyakit menular, maka dirinya tidak usah berangkat sholat berjamaah. Artinya menularnya penyakit itu hanya dengan sekedar misalnya berpapasan, kemudian misalnya ada sesuatu yang keluar dari dirinya akan menular kepada orang lain, maka ini diantara perkara yang diperbolehkan bagi seseorang yang memilikinya untuk tidak sholat berjamaah. Wa yulhaqu bil marid kabirus sin alladhi yashqu alaihi al-ityan ila al-masjid. Dan dikiaskan, dianalogkan dengan hal ini adalah seorang yang sudah sangat sepuh. Ya, orang yang sudah sangat sepuh, yang dia berat untuk pergi ke masjid, maka dia juga silahkan sholat di rumah. Kemudian yang kedua adalah al-khauf, yaitu takut, adanya rasa ketakutan. Ketika seseorang dia ada rasa takut ketika dia meninggalkan rumahnya ya untuk sholat Jum'ah ataupun sholat berjamaah, maka seseorang tadi boleh untuk tidak sholat berjamaah ataupun untuk tidak sholat Jum'ah. Apa ketakutan-ketakutan tersebut? Yang pertama adalah al-khaufu 'alan nafsi. Itu seseorang yang takut akan tertimpa kemudorotan pada dirinya. Misalnya karena ada orang yang memusuhi dirinya, ataupun ada misalnya maling yang mengancam dirinya, ataupun ada dia takut dengan binatang buas, ataupun binatang melata yang berbisa, ataupun dia takut nanti ada banjir dan yang semacamnya, maka ini sesuatu yang dianggap memperbolehkan seseorang tidak berangkat sholat jamaah ataupun sholat Jum'ah. Ketakutan yang kedua adalah ketakutan terhadap harta benda yang dimilikinya. Ya, dari orang yang zalim misalnya, khawatir nanti harta bendanya akan dirampas ataupun akan dicuri, ataupun kalau dia berangkat meninggalkan rumahnya nanti akan ada orang yang mencuri di rumahnya, ataupun dia takut nanti akan ada orang yang sudah mengancam mau membakar rumahnya, ataupun dia sedang memasak dan masaknya itu masak yang ya bukan sekedar masak biasa yang gampang nanti dimatikan kemudian ditinggal. Misalnya seseorang yang dia memiliki tanggung jawab memasak sesuatu yang besar,
yang banyak. Nanti kalau misalnya ditinggalkan masakannya jadi kacau. Ataupun yang semacamnya, maka dia boleh kemudian untuk meninggalkan sholat jamaah ataupun jum'ah. Ketakutan yang ketiga adalah ketakutan kalau dia berangkat sholat jum'ah ataupun jamaah akan ada kemudharatan yang menimpa orang lain. Contohnya seseorang yang dia khawatir kepada orang tuanya ataupun kepada anaknya yang sedang sakit parah misalnya. Kalau dia tinggal khawatir nanti terjadi sesuatu pada dirinya. Ya, semisalnya adalah seorang perawat ataupun dia seorang dokter, atau misalnya dia seorang dokter yang sedang operasi gitu ya. Sedang operasi, nanti kalau ditinggal sholat jamaah nih yang dioperasi bisa mati misalnya. Maka dia ketika itu tidak perlu meninggalkan pasiennya. Baik yang dirawat itu adalah anggota keluarganya sendiri ataupun dia adalah orang lain. Intinya kalau kemudian dia berangkat sholat jamaah ataupun sholat Jumat itu akan menyebabkan ada pihak lain yang akan mendapatkan bahaya, apalagi sampai pada kematian, maka dia merupakan udzur, ya merupakan dispensasi untuk tidak sholat berjamaah. Dalilnya sama, yaitu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, ketika itu berarti orang-orang tadi termasuk orang yang tidak mampu untuk menunaikan perintah Allah. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, ya Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan juga sabda Rasulullah, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, apabila aku memerintahkan kalian dengan satu perintah, maka tunaikanlah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Dan juga sabda beliau, man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengarkan panggilan muadzin dan tidak mendatangi panggilan tersebut, maka tidak ada sholat bagi dirinya kecuali kalau ada udhur. Ya, kecuali kalau ada udzur, kecuali kalau ada satu sebab ataupun satu dispensasi. Wa hadza ma'dzurun bila syakka, dan ini semuanya tadi yang sudah disebutkan itu adalah udzur ataupun dispensasi yang memperbolehkan seseorang tidak menghadiri jamaah. Kemudian juga alasannya wali anna mal khaufi yasul insighalul qalbi bima yakhafu minhu aw alaihi. Dan dengan adanya ketakutan tersebut, maka akan terjadi keadaan hati yang kalau bahasa Jawa itu ya kemrungsung. Karena adanya ketakutan ini, ketakutan itu, jadi hatinya itu enggak tenang terhadap sesuatu baik yang akan menimpa dirinya ataupun yang akan menimpa orang lain. Ketika dirinya berangkat sholat berjamaah, hatinya itu jadi kemrungsung, hatinya enggak tenang, malah hatinya fokus pada sesuatu yang ditakuti tersebut. Dan tentu ini bertolak belakang dengan maksud yang sangat besar, yang sangat agung, ya diperintahkannya sholat, yaitu agar kita itu mendapatkan kekhusyuan, ketenangan, bukan malah kemrungsung. Yang ketiga adalah hudur ta'am muhtajun ilaih. Di antara sebab yang memperbolehkan seseorang tidak menghadiri sholat jamaah adalah ketika hidangan makan sudah dihidangkan dan dirinya butuh terhadap makanan tersebut. Contoh konkret siapa? Orang yang mau buka puasa, hidangan sudah disiapkan, maka dia buka dulu. Dia buka dulu. Maka barang siapa yang dia sangat ingin makan sementara makanan sudah dihidangkan, dia tidak selayaknya kemudian menghadiri sholat berjamaah. Maka silakan dia makan dahulu, ya, makan normal saja, tidak usah buru-buru, nanti malah tersedak ya. Namun juga
Jangan mentang-mentang nih karena ada dispensasi kemudian makannya nyantai-nyantai juga jangan. Ya normal saja, normal saja. Hingga selesai makannya dan baru kemudian berangkat sholat berjamaah. Gimana nanti kalau berhenti makan ternyata jamaah sudah selesai? Tidak mengapa. Ya, berarti dia tetap mendapatkan pahala jamaah kalau memang biasanya senantiasa menunaikan sholat jamaah. Dalilnya adalah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la sholata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-ahbasan. Ya, tidaklah sempurna sholat seseorang dengan sudah dihidangkannya makanan. Dan tidak sempurna sholat seseorang yang sedang menahan dua hadas, ya. Menahan dua hadas, baik yang depan ataupun yang belakang, baik kencingnya ataupun kentutnya, apalagi BAB-nya. Di dalam redaksi yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, idza qarubal asya wa hadratis shalah fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib wala ta'ajjalu an asyaikum. Apabila makan malam sudah disediakan dan salat pun juga sudah hadir, maka dahulukanlah makan malamnya sebelum kalian melakukan salat maghrib. Dan janganlah kalian terburu-buru di dalam kalian makan malam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Maka sama saja baik seseorang itu dia khawatir nanti akan kehilangan jamaahnya secara keseluruhan atau akan kehilangan beberapa rakaatnya. Maka dalam hal ini seseorang tetap diperbolehkan untuk makan terlebih dahulu, ya secukupnya, ya, sampai rampung, tidak terburu-buru, baru kemudian menunaikan sholat berjamaah. Dalam redaksi yang lain dikatakan, idza qarubal asya wa hadratis shalah fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib wala ta'jalu an asyaikum. Ini hadis riwayat Imam Muslim juga. Jadi mirip-mirip dengan yang di atas. Apabila makan malam sudah dihidangkan dan kemudian sholat pun juga sudah hadir, maka dahulukanlah makan malamnya sebelum kalian melakukan sholat maghrib. Dan janganlah kalian terburu-buru di dalam menyantap makan malam kalian. Kemudian di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, idza wada'a asya ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil asya wala ya'jalna hatta yafrugha minhu. Apabila makan malam sudah dihidangkan dan bahkan sholat sudah diqomati, ya, sholat sudah diiqomai, bukan lagi adzan, ya, sholat sudah diiqomai, maka dahulukanlah makan malam dan jangan terburu-buru, ya, hingga kalian selesai makannya. Ya, sekali lagi, karena buru-buru ini akan membahayakan seseorang, apalagi nun sewu kalau sudah sepuh. Ya, orang kalau sudah sepuh tuh, ya ketika makan, ini anjuran para dokter, ya harus hati-hati. Ya harus hati-hati, jangan sampai tersedak, ini akan sangat berbahaya. Ya baik, kita tunggu terlebih dahulu adzan Isya ya sebentar lagi, dan kita break dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Kita tambah satu poin lagi, ini masih
beberapa, nanti kalau disediakan tidak cukup kemudian kita gunakan untuk diskusi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kemudian faktor yang keempat, di antara udzur ataupun sebab yang seseorang itu diperkenankan untuk tidak sholat berjamaah ketika itu adalah mudafa'atul ahbasain, yaitu menahan kentut, kencing ataupun BAB. Hadisnya tadi sudah kita sampaikan, ya la sholata fi hadrati ta'am wala huwa yudafi'ul ahbasan. Itu seseorang tidaklah dianggap melakukan sholat ataupun seseorang tidak disebut sholat dengan sempurna apabila dilakukan di saat hidangan makan sudah disiapkan dan dia sedang dalam keadaan menahan kentut ataupun kencing ataupun mohon maaf BAB. Nah, untuk orang yang sudah dihidangkan makanan dan dia ingin makan, dia ingin makan. Kalau dia tidak ingin makan, ya tetap dia berangkat sholat. Dan dia itu memang sangat butuh untuk segera makan. Ya, seperti orang yang puasa tadi itu kan habis haus, lapar dari pagi sampai sore, kemudian dihidangkan makan, dia kan sangat ingin makan. Nah, ketika keinginannya makan itu ditunda, maka nanti sholatnya akan tersibukkan mikirkan makanan. Dia akan ingat, tadi itu ada es telernya, tadi ada gulenya, tadi ada satenya. Jadi itulah yang akan terngiang-ngiang ketika seseorang melakukan sholat. Dan ini berarti adalah sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang sholat. Karena tujuan sholat adalah dalam rangka untuk meraih kekhusyuan, ya ketenangan, fokus itu. Nah, itu menjadi tidak fokus. Demikian juga orang yang menahan kencing, orang yang menahan kentut, orang yang menahan BAB. Jadi kalau kemudian menahannya itu sampai menyebabkan seseorang hilang fokus, hilang khusyuk, sehingga dia fokusnya mau buang air kecil, mau buang air besar, ataupun mau kentutnya, hingga sholatnya tidak lagi fokus, maka ketika itu dia malah dilarang untuk melakukan sholat. Bukan hanya lagi tidak boleh, malah dilarang untuk melakukan sholat. Bahkan sebagian para ulama diantaranya adalah guru-guru beliau, para penulis ini, menganggap seseorang yang dia sholat dalam keadaan menahan kencing, kentut ataupun BAB, sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Ya, jadi kalau menahannya sampai kayak tadi, jadi bukan hanya sekedar makruh, namun sholatnya tidak sah. Taruhlah kita mau mengambil yang makruh. Yang makruh intinya kalau seseorang itu sudah dia nahannya sampai pada titik hilang fokus, ya menghilangkan khusyuk, maka hendaknya dia kemudian menunaikan hajatnya terlebih dahulu. Gimana nanti kalau kemudian jamaahnya terlambat? Tidak masalah. Ya tidak masalah. Karena itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Seperti orang yang tadi sudah dihidangkan makan, gimana nanti kalau jamaahnya terlambat? Tidak masalah. Bahkan kalau jamaahnya pun sudah habis, tidak masalah. Jadi batasannya adalah sampai menjadikan seseorang itu hilang fokus, hilang khusyuk. Itulah yang kemudian seseorang tidak boleh meninggalkan makanan yang sudah dihidangkan dan tidak boleh menahan kentut, kencing ataupun BAB. Adapun kalau kemudian dia dihidangkan makanan namun tidak ingin makan, ya tidak masalah. Dia tidak perlu kemudian duduk dulu nungguin makanan padahal tidak mau makan, tidak usah. Demikian juga orang yang dia menahannya masih dalam batas, ya kadang kerasa kadang enggak, tidak sampai menghilangkan fokus, maka insya Allah dalam kondisi semacam itu masih diperbolehkan untuk menunaikan sholat. Yang kedua, secara medis juga demikian. Kalau seseorang itu menahan sampai yang pada batas
menghilangkan fokus karena memang non sewu ya, basa Jawa itu udah ngintip-ngintip gitu. Jadi kalau sampai dia fokus nahannya itu lepas bentar saja dia akan keluar. Ya dia fokus nahannya itu lepas sedikit saja, mungkin akan bilang tut ya, akan bunyi tut ataupun bahkan mohon maaf akan bisa kencing ya. Maka dalam kondisi semacam ini sudah bertolak belakang dengan nilai-nilai kesehatan juga. Maka dia seyogianya kemudian buang hajat dulu, baru kemudian kalau masih kebagian dia balik sholat jamaahnya. Kalau sudah tidak kebagian ya tidak mengapa, sholat sendiri. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Ya masih ada 6 menit bisa kita manfaatkan untuk berdiskusi. Ya kami persilahkan. Bismillah. Oh ya, moga Pak. Gimana Pak? Kurang dengar. Syarat sah imam sholat. Oh, ini kayaknya belum sampai. Ini lagi bahas bab sebelum itu. Ini lagi bahas masalah menghadiri sholat berjamaah. Itu nanti masih ke depan lagi Pak. Itu belum dibahas. Nanti pembahasannya jadi kurang menarik Pak kalau sudah dibahas sekarang Pak. Oke, moga Pak. Mengenai menghidangkan makan. Nggih. Kalau sudah tahu bahwa ini sudah ada, kemudian menghidangkan makanan. Ini yang menghidangkan dosa atau tidak? Tidak Pak. Apalagi memang dia misalnya seorang istri Pak nggih, seorang istri. Ini udah adzan. Tapi suaminya barusan puasa. Dia sangat ingin makan. Ketika adzan dia langsung menghidangkan, malah bukan dosa Pak. Dia malah dapat pahala. Jadi, tidak mengapa Pak, malah dapat pahala. Ya, padahal moga. Saya Ustaz, Ya. kalau memang di awal tuh sebelum beli niatnya kan saya ada waktu 15 menit buat beli makanan, setelah itu sholat. Dilala pas beli makanan memakan banyak waktu lebih. Udah beli, udah dikresek, udah taruh kreseknya, pas itu komat. Apakah itu termasuk menghidangkan? Apakah kita tinggalkan dulu makanan baru sholat? Sama itu termasuk makanan sudah dihidangkan itu. Jadi tinggal kemudian misalnya jenengan saat itu sangat butuh untuk makan ataukah tidak. Kalau misalnya tidak dalam keadaan sangat butuh untuk makan, ya misalnya ini memang makannya mau dimakan nanti habis sholat saja dan pikirannya tidak akan terngiang-ngiang kepada makanan itu, ya silakan sholat dulu aja. Namun kalau kondisinya kondisi habis puasa, saya kira ingin makan lah itu, ya. Apalagi menunya yang dibeli tadi sangat disukai, ya nanti sholatnya malah hilang fokus itu. Sholatnya hilang fokus, ya udah makan dulu. Ada di media bilang biasanya kan menghindari makan di pagi hari hingga jam 12 siang gitu. Nah, makanya jam 1 atau waktu pas zuhur. Nah, ya dilala pas beli makan waktunya lama. Padahal kan di pagi-pagi itu udah mau perkirakan ini beli cuma sebentar. Malah lama gitu. Langsung beli makan dan sampai di kamar udah azan. Ya, pokoknya standarnya panjenengan dalam kondisi sangat ingin makan ataukah tidak. Buktinya nanti kalau sangat ingin makan itu nanti ketika sholat tuh yang akan dipikirkan adalah makanannya, bukan lagi mikirkan sholatnya. Nah, kalau sampai seperti itu maka makan dulu dan sholatnya yang ditunda. Gitu ya. Ada yang lain? Enggak, Pak.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sholawat kalau diucapkan oleh hamba, ya baik manusia ataupun dia malaikat sekalipun, para rasul pun, maka sholawat yang diucapkan oleh makhluk itu adalah doa. Ya, adalah doa. Ya. Namun kalau sholawat itu yang mengucapkan adalah Allah untuk hambanya, maka ini bentuk daripada keridhaan Allah dan kecintaan Allah, keridhaan Allah dan kecintaan Allah kepada yang disolawati. Contohnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala suhufil uwal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu bersolawat kepada orang-orang yang berada di sop-sop terawal. Maka berarti di situ sholawatnya Allah itu adalah bentuk keridhaan dan kecintaan Allah kepada orang-orang yang ada di sop awal. Dan kemudian adapun malaikat berarti dia doa mereka kepada Allah untuk orang yang disolawati. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebaikannya, keberkahannya, keridhaannya kepada siapa yang kita sholawati. Jadi kalau kita sholawat kepada Nabi, maka kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan keridhaannya, memberikan kecintaannya, rahmatnya dan seterusnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Pak G. Kalau di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kan nonton G. Itu sholawatnya Allah untuk hamba, itu adalah keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sholawat diucapkan oleh hamba, itu maknanya adalah doa. Itu apa? Agar Allah, ya Allah berikanlah keridhaanmu, kecintaanmu, rahmatmu kepada siapa yang kita tuju, yang kita doakan. Gitu Pak ya? Baik. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Itu muncul dari saya pribadi, dan adapun kebenaran dan kesempurnaan murni milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.